guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan hari ini aku akan membahas hal yang berbeda, yang berbau dengan sebuah teori. Dan aku hari ini tidak membahas tentang Shippers karena aku masih menunggu requestan dari kalian ya. Nah, di sini aku akan membahas teori tentang musik video idola kalian tuh, yaitu Blackpink. Nah, dan musik video Blackpink yang paling terkenal, paling ngehits di dunia yaitu musik video Du 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 Du. Ya, siapa yang nggak tahu sama lagu itu ya kan? Semua orang pasti tahu ya kan? Bahkan BTS pun udah meragakan dance-nya orang itu gitu. Nah, di sini aku akan memaparkan makna-makna yang tersembunyi di dalam musik video Du 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 dari Blackpink tersebut. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oh iya, sebelum itu aku mau tanya, aku udah matching belum nih Blackpink? Dan langsung saja kita masuk ke inti topiknya. Check it out. Nah, untuk musik video dari Blackpink ini sendiri telah dirilis sejak tahun 2018. Nah, sejak tahun itu sampai sekarang, irama musik, tarian, bahkan lirik lagunya itu udah melekat di kita gitu ya. Sampai banyak yang coverin dance-nya mereka, sampai bahkan membuat parodi musik videonya dari mereka. Nah, dan karena musik video Du 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 itu membuat Blackpink jadi terkenal tuh, membuat Blackpink jadi semakin terkenal di kalangan Amerika Serikat tuh. Sampai mereka diundang ke luar negeri, dan juga musik video mereka tuh paling banyak ditonton di Korea ya. Paling banyak di dunia perkepopan, sejarah perkepopan tuh paling banyak ditonton musik video yaitu Du 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 gitu. Jadi di sini aku akan membahas 10 teori yang ada di musik video Blackpink yaitu Du 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 Du. Kalian tahu nggak bagian awal masuk Blackpink tuh yang bisa menyemburkan asap warna-warni itu loh? Apa sih namanya asapnya? Tuh, pas bagian part kedua Lisa menyemburkannya itu dia kayak gini. Nah, itu kayak udah berbentuk sayap kupu-kupu gitu loh, sayap gitulah ya. Semburan asap yang dibuat Lisa yang menyerupai sayap itu melambangkan kebebasan dari dirinya. Jadi ini Lisa ini kurasa mau bebas ya kan dari semua hal yang pernah terjadi di hidupnya. Jadi dia bebaskan aja, bebaskan. Teori kedua Blackpink yaitu rubah vintage. Nah, rubah yang dipegang sama Jennie itu, rubah yang dilus-lus sama si Jennie, rubah vintage aja aku bilang ya. Nah, rubah vintage yang dipegang oleh Jennie itu melambangkan individu yang bebas dan mandiri dan soliter di beberapa kebudayaan suku asli Amerika. Nah, rubah vintage yang dipegang sama Jennie itu melambangkan bahwa sosok mandiri seperti Jennie, dan rubah vintage itu melambangkan sosoknya Jennie tuh, karena dia tuh sosok yang mandiri sebagai pemimpin dari Blackpink. Karena kalian tahu kan si Jennie itu yang paling senternya gitulah ya. Kenapa disebut sebagai pemimpin? Karena pemimpin itu kan merupakan sosok yang mandiri, yang tidak bergantung kepada orang lain. Nah, itulah yang menggambarkan sosok si Jennie ini. Nah, kalian tahu kan skensnya Jennie waktu di awal video nyanyi dia lagi main catur tuh. Kayak bidaknya Jennie tuh menendang bidaknya lawan gitu. Nah, di situ kan si Jennie pakai pakaian seorang queen gitu ya kan, queen. Dan dia tuh berdiri tegak di atas bidak-bidak catur. Nah, ini berarti kan bahwa aturan dari permainan catur itu nggak berlaku bagi Jennie. Nah, maksud dari bidak catur itu bahwa si Jennie ini memilih jalan hidupnya sendiri dengan aturannya sendiri gitulah, dan memainkan permainan dengan caranya sendiri. Dia tuh tidak suka aturannya tuh dibuat orang lain gitu. Musik video ini juga ditunjukkan untuk haters-hatersnya Blackpink gitu. Jadi dia tuh nggak mau diatur-atur ya. Ya dia tuh harus dengan cara dia sendiri, ngapain pula dia harus diatur-atur gitu ya kan. Nah, untuk teori Blackpink yang keempat yaitu kakak tua merah muda. Sorry. Nah, kalian tahu kan kalau burung kakak tua itu disimbolkan sebagai simbol perubahan yang positif dan penghargaan atas dirinya sendiri gitu, atau self love. Nah, jambul dari kakak tua milik si Lisa Blackpink itu menyimbolkan keberanian untuk menjadi diri sendiri, dan simbol jambul kakak tua itu juga berartikan dia tidak takut untuk menjadi berbeda dari orang lain gitu. Nah, katana ini merupakan senjata andalan yang digunakan oleh para samurai atau kesatria yang dihormati dari penduduk Jepang pada masa feodal. Nah, samurai itu sendiri merupakan simbol untuk menjunjung tinggi kedisiplinan serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi si Lisa yang memegang katana itu menggambarkan sosok dia yang disiplin dan mampu beretika di kehidupan dia sehari-hari walaupun dia seorang idol gitu. Jadi, etika tuh perlu. Disiplin itu juga perlu. Jangan gara-gara kita jadi populer terus kita melupakan itu gitu.
Kalian tahu pada scan ini yang Lisa masih memegang burung kakak tua. Nah, pada scan ini Lisa tuh dikelilingi berbagai macam properti pas saat dia duduk sama kakak tua itu ya kan. Nah, salah satunya adalah rak buku di belakangnya tuh. Nah, kalau kita teliti lagi buku tersebut, kita perbesar, kita perjelas, pada rak buku tersebut ada buku Scam for Camp 14, One Man's Remarkable Odysseys from North Korea to Freedom in the West. Maaf ya kalau bahasa Inggris kurang lancar, soalnya aku kurang pandai bahasa Inggris. Pokoknya buku Escape from Camp 14 lah ya. Nah, buku tersebut cukup terkenal di Korea Selatan dan buku tersebut menceritakan kisah nyata seorang pria yang melarikan diri dari camp penjara di Korea Utara. Wow, Korea Utara loh. Kalian tahu kan Korea Selatan sama Korea Utara itu gimana? Buku ini sangat bermakna cuy. Nah, buku ini mungkin dijadikan simbol sebagai ketekunan, dedikasi, serta kebebasan dan independensi. Nah, lagi-lagi teorinya ada pada Lisa nih. Banyak banget ya teori dari scan-nya Lisa ini. Nah, pada papan tulis tersebut kalian tahu kan bahwa di situ banyak coret-coretan. Nah, di situ juga bikin aku bertanya-tanya tuh, apa sih coretan-coretan tersebut? Nah, papan tulis yang di belakang Lisa itu memiliki banyak petunjuk dan referensi tentang lagu-lagu yang pernah Blackpink rilis sebelumnya. Salah satunya adalah As If You're Lost. Kalian tahu kan musik video itu? Nah, kalian tahu adegan Rose nyanyi yang ada dua, satu di atas jadi queen ya kan, satu dia di bawah nengokin aja itu pakai baju hitam. Nah, pada adegan tersebut ada dua jenis Rose. Nah, adegan itu juga bikin aku bingung dan bertanya-tanya tuh. Nah, untuk dua jenis Rose, salah satunya ada yang di bawah pakai baju hitam itu sedang mendongak ke atas melihat Rose dengan pakaian serba putih, mewah dan pakai mahkota gitulah. Nah, Rose yang berpakaian serba putih, pakai mahkota yang mewah itu digambarkan bahwa Rose itu berdiri anggun di atas panggung. Nah, dan pakaian Rose yang baju putih itu kan dihiasi oleh kristal kerlap-kerlip. Nah, itu juga digambarkan bahwa Rose ini tampak selalu sempurna gitu di depan publik. Nah, di adegan yang Rose memakai pakaian serba hitam, dia tuh nggak seglamor yang dia lihat waktu Rose memakai pakaiannya yang glamor itu ya kan, yang mewah. Nah, itu mencerminkan bahwa dia itu ya biasa aja, nggak kayak yang di public figure. Dan si Roja itu juga tidak mengenakan mahkota seperti Roja yang satunya lagi. Itu melambangkan bahwa dirinya itu hanyalah manusia biasa, balik gemerlap kehidupan dia yang dijalani sebagai artis K-pop tuh, yang wah kali dia tuh hanya manusia biasa sebenarnya. Jadi Roja ini merendah lah ya kan. Nah, untuk scan payung yang dipegang Jisoo itu, nah payung tersebut melindungi dirinya Jisoo dari percikan api yang berjatuhan tuh dan mencoba membakar Jisoo. Nah, dan di situ juga dia anggun, tegak berdirinya dengan pakaian serba hitam. Nah, payung hitam dan pakaian yang serba hitam itu kan pakaian khas orang yang untuk melihat pemakaman gitu ya kan, pemakaman seseorang. Jadi payung hitam, pakaian juga serba hitam. Nah, itu juga menyimbolkan bahwa Jisoo itu orangnya tetap kuat walaupun banyak cobaan yang dia hadapi gitu, dari percikan-percikan api itu. Percikan-percikan itu juga merupakan haters-hatersnya Blackpink tuh yang menyerang dia, tapi ya dia pakai payung, ada pelindung gitu. Nah, pada scan ini juga keren banget, aku suka karena scan ini memang menggambarkan kayak seorang haters yang ngapain dia gitu loh. Soalnya aku di sini juga agak sedikit gitu, agak sedikit tahu gitu tentang scan ini, tentang maksud dari scan ini gitu. Nah, pada scan ini ada dua Jisoo. Nah, yang pertama Jisoo versi mural poster-poster yang di depan itu. Nah, Jisoo yang ada di situ menggambarkan Jisoo yang anggun, yang sempurna, dengan rambut indah dan pakaian serba putih lagi sama seperti Roje. Di situ kan banyak wartawan lagi motretin dia tuh sebagai public figure ya kan, yang ngetop, yang hits. Nah, dan yang kedua adalah Jisoo versi aslinya tuh yang dengan rambut pendeknya yang warna pink segini tuh. Nah, di situ Jisoo tuh manusia real gitulah, yang nggak seperti mural di atasnya gitu. Dia tuh bisa bergerak, bernapas gitulah. Nah, kemudian dia tuh terjatuh gara-gara sepatu hak dia itu ya kan. Nah, setelah Jisoo terbangun dari jatuhnya tersebut, wartawan-wartawan atau orang-orang yang awalnya sibuk memotret muralnya si Jisoo yang berpakaian anggun itu, seketika berubah menjadi orang-orang dengan pakaian bertopeng dan menodongkan kayak pistol. Cuman dia pistolnya versi HP gitu ya, dan masih model kamera nih, jadi kayak mencerminkan kayak paparazzi gitulah ya, ada satu kesalahan dikit aja langsung push kayak gitu ya kan. Pada adegan ini tuh si Blackpink tuh menyindir
para penggemar mereka yang berubah dari awalnya memuja-muja Blackpink, terus abis itu setelah itu jadi mencibir-cibir Blackpink gara-gara satu kesalahan mereka aja tuh, dari sekian banyak prestasi yang mereka capai gitu. Nah, dan juga hal ini menyimpulkan bagaimana keberadaan media sosial menjadi senjata bagi para artis tuh, pisau bermata dua gitulah ya. Dan memang benar ya kan, sosial media tuh menjadikan seseorang tuh jadi terkenal, jadi ngehits, jadi trending gitulah ya. Namun media sosial juga ada efek sampingnya, yaitu meruntuhkan ketenaran seseorang akibat satu kesalahan yang mereka buat gitu. Sedikit kesalahan yang mereka buat atas prestasi yang sebelumnya mereka capai. Cuma gara-gara kesalahan kecil aja, satu titik aja bisa jadi menimbulkan masalah. Gimana menurut kalian? Wah, ternyata si Blackpink juga mengalami hal seperti itu ya kan. Nggak cuma orang Indonesia aja mengalami hal seperti itu, nggak cuma Indonesia aja yang punya makna-makna kayak gitu, gara-gara satu kesalahan aja jadi yang benar itu nggak peduli lagi orang. Kayak gitulah yang dirasain sama Blackpink, woi. Oke, jadi itulah teori-teori yang ada dari musik video Blackpink, yaitu Dudududu. Gimana menurut kalian? Mana yang paling savage kali menurut kalian? Komen di bawah, dan jangan lupa requestan kalian aku tunggu. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Maaf jika ada kesalahan kata dan perlakuanku yang menyinggung, dan video ini atas dasar hiburan. Kalau begitu, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.